Puncak arus balik gelombang 2, jutaan pemudik kembali ke Jakarta bersiap kerja dan sekolah Senin besok. Ribuan pengunjung berjubel di Pasar Beringharjo, Yogyakarta demi bawa pulang oleh-oleh usai libur lebaran. Halo, selamat siang pemirsa, saya Diandra Mukni, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, Anda yang datang ke Jakarta dengan plat mobil daerah usai lebaran harus waspada dengan aksi premanisme satu ini. Di Jakarta Utara, 4 preman memalak mobil plat Banyumas saat berhenti di lampu merah. Luar daerah. Nasib apes dialami pengemudi mobil berplat R asal Purwokerto, Jawa Tengah. Saat berhenti di lampu merah Jalan Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara, mobil luar daerah ini tiba-tiba dihampiri 4 preman yang meminta uang jalan. Awalnya diberikan 4.000, tapi pelaku tidak puas dan mengambil paksa uang belasan ribu di dashboard mobil. Aksi pemalakan ini terekam kamera amatir pengguna jalan lain hingga akhirnya viral. Setelah mendapat laporan, tim Reskrim Polsek Penjaringan langsung meringkus 2 dari 4 pelaku. Si pelaku ini modusnya itu adalah meminta sejumlah uang. Tadinya memang dari pihak korban itu sempat memberikan uang sejumlah Rp4.000. Namun dari pihak para pelaku ini malah mengambil uang lain yang ada di atas dashboard kendaraan. Polisi masih memburu 2 pelaku lain, keempatnya akan dijerat pasal pemerasan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dump truck milik Dinas Lingkungan Hidup kedapatan menurunkan muatan sampah di bantaran Kali Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah menjadi sorotan publik, DLH mengakui kegiatan itu sudah lama terjadi dan kini dihentikan. Sebuah dump truk berlogo Dinas Lingkungan Hidup kedapatan menurunkan sampah di tepi Kali Pesanggerahan, Jakarta. Setelah viral di media sosial, petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Air langsung mendatangi lokasi dan menutup permanen lokasi pembuangan sampah itu. Dalam keterangannya, DLH menyebut bahwa sampah tidak dibuang ke dalam aliran air, melainkan hanya diletakkan di sisi kali sebagai penampungan sementara. Praktik ini sudah berlangsung sejak 12 tahun lalu. Dan atas kejadian ini pihak DLH menyampaikan permintaan maaf. Kebiasaan baru. Jadi sampah-sampah yang ada di emplasmen ini bukan merupakan sampah dari warga, bukan sampah rumah tangga, tapi merupakan sampah dari sungai, dari kali, dari waduk, seperti itu. Meski tidak langsung dibuang ke dalam air, penempatan sampah di bantaran sungai tetap beresiko merusak lingkungan. Kemarin kejadian Pesanggerahan, saya terus terang berterima kasih. Bukan malah sedih, enggak. Saya berterima kasih. Karena dengan demikian saya akhirnya memutuskan bahwa tidak boleh lagi ada tempat penampungan sementara yang seperti itu. Pengelolaan sampah seharusnya dilakukan dengan benar, terutama oleh warga dan juga pihak yang bertanggung jawab menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda yang akan kembali ke kota asal usai libur lebaran, pastikan kondisi fisik benar-benar prima. Gara-gara sopir mengantuk, rombongan pemudik asal Gresik menabrak pohon. 5 orang pun dilarikan ke rumah sakit. Kendaraan rombongan pemudik yang hendak bersilaturahmi ini menabrak pohon di Desa Japanan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat mobil ringsek parah dan 5 penumpang pemudik asal Gresik luka-luka setelah terlempar ke aspal. Dugaan awal, kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi mobil mengantuk hingga oleng dan menabrak pohon. Para korban dilarikan ke RSUD Jombang menggunakan 4 ambulans dan kini masih dalam perawatan intensif. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ratusan ribu kendaraan memadati jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat di puncak arus balik gelombang 2 hari ini.
jalur non-tol itu diprediksi makin membludak jika terjadi kemacetan panjang di ruas tol Cipali. Puluhan ribu kendaraan roda 4 dan roda 2 berjubel di jalur arteri Pantura Cirebon sejak dini hari hingga siang ini. Di Simpang 4 Palimanan, ribuan kendaraan pemudik mengular hingga 600 meter. Memasuki puncak arus balik gelombang 2 hari ini, kendaraan pemudik mengalir tak henti-henti dari arah Jawa menuju Jakarta. Seperti saat arus mudik, pemudik juga membawa barang bawaan besar seperti tas punggung, juga kardus berisi oleh-oleh kampung halaman. Kepadatan jalur arteri Pantura diperkirakan terus terjadi hingga malam nanti dan besok. Pemudik kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja Senin mendatang. Diprediksi jalan non-tol ini bisa makin padat karena banyak kendaraan roda 4 memilih keluar tol saat terjebak kemacetan. Sementara itu pemirsa, imbas pemberlakuan one way ke Jakarta, ribuan kendaraan terjebak macet di arteri Pantura Cirebon. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa mengular hingga 5 km. Seperti inilah kemacetan panjang di jalur utama Pantura Cirebon dari arah Jakarta menuju Jawa pagi tadi. Ribuan kendaraan merayap hanya bisa melaju 10 km per jam, mengakibatkan kemacetan sepanjang 5 km. Kemacetan di ruas ini terjadi imbas pemberlakuan one way arus balik ke arah Jakarta. Ribuan kendaraan menumpuk menunggu di depan gerbang tol menunggu pintu tol dibuka. Selain karena tingginya arus, penumpukan kendaraan juga akibat parkir liar di titik masuk gerbang tol Tegal Karang Palimanan Cirebon. Pengendara dari arah Jakarta menuju Jawa diimbau menunda perjalanan selama pemberlakuan one way agar tidak terjebak kemacetan. Pemirsa, puncak arus mudik gelombang 2 juga terjadi di ruas tol Trans Jawa. Sejak kemarin, Korlantas Polri telah memberlakukan one way dari kilometer 263 Pejagan hingga kilometer 70 Cikatama. Di sana sudah ada Naura Syafikah di gerbang tol Cikatama dan Jessica Winoto di res area Pejagaan Pemalang. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Naura terlebih dahulu. Naura, bagaimana nih? One way cukup efektif tidak mengurai kemacetan di sana? Ya, selamat siang Diandra dan juga pemirsa. Memang di puncak arus balik Lebaran 2026 di gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau ramai lancar dari pagi hari hingga di siang hari ini. Memang kalau misalnya untuk skema lalu lintas yaitu one way lokal sudah diberlakukan, yaitu dimulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70. Tentu saja dengan adanya penerapan dari one way lokal ini dapat mengurai kemacetan. Terlebih memang untuk kontraflow ini juga sempat diberlakukan bersifat situasional dari kilometer 70 maksud kami hingga di kilometer 47. Namun hingga di siang hari ini masih belum diberlakukan kembali, masih diberlakukan sistem buka tutup untuk kontraflow tersebut. Kemudian dari pihak Jasa Marga Tol Trans Jawa ini juga sudah mengoptimalkan dengan membuka sebanyak 26 gardu tol untuk melayani para pemudik yang melintas dari arah tol Trans Jawa menuju ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Tidak hanya dari 26 gardu tol utama saja yang dibuka, nantinya kalau ada kepadatan dari kendaraan yang mengantri di gardu tol Cikatama akan dibuka kembali untuk gardu tol Cikatama 8 yang memiliki 5 gardu tol. Namun memang kalau misalnya kita melihat dari keseluruhan untuk gardu tol yang digunakan ada 26 untuk ke arah Jakarta. Kemudian tadi memang beberapa menit yang lalu sempat terjadi ada sedikit antrian yaitu di ruas ataupun di arah dari Jakarta menuju tol Trans Jawa karena hanya 4 gardu tol saja yang dibuka untuk menuju ke arah tol Trans Jawa. Dan kami juga menerima informasi bahwa terkait dengan pemberlakuan dari one way nasional ya sekiranya dimulai dari kilometer 414 hingga kilometer 70 ini masih bersifat situasional karena mengingat memang dari Jasa Marga ini sudah menuturkan bahwa sekiranya di gelombang kedua dari puncak arus balik Lebaran 2026 ini tidak sepadat di gelombang yang pertama dan tentu saja ini diharapkan dapat mengurai kemacetan juga dengan adanya penerapan skema lalu lintas. Dan saya juga ingin mengetahui terkait dengan informasi arus lalu lintas di ruas tol Pejagan. Silakan Jessica Winoto dengan laporannya.
Ya, Naura dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini di kilometer 260 terpantau ramai lancar, dan memang untuk sistem rekayasa lalu lintas one way masih diberlakukan hingga saat ini, karena memang untuk rekayasa lalu lintas one way ini diberlakukan ditujukan untuk mengurai kepadatan, karena memang beberapa waktu yang lalu sempat terjadinya kepadatan yang cukup panjang, dan tentunya hal ini dapat langsung ditanggapi dengan cepat untuk mengurai kepadatan tersebut, sehingga sejak kemarin sudah diberlakukan kembali sistem one way mulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70. Lalu juga pemirsa dapat kami sampaikan juga, di antara juga pemirsa dapat kami sampaikan untuk dari prediksi puncak arus balik gelombang kedua ini akan terjadi mulai dari hari ini hingga esok, yaitu pada tanggal 29 Maret 2026. Lalu juga di antara juga pemirsa dapat kami sampaikan untuk kami selalu menghimbau bagi Anda yang melakukan perjalanan arus balik dapat selalu memperhatikan kondisi kendaraan Anda dalam kondisi yang prima, dan juga bila mana Anda sudah mulai merasa lelah dan mengantuk, segera mencari rest area terdekat, karena memang untuk beberapa waktu yang lalu di antara juga pemirsa sempat terjadinya laka beruntun yang terjadi di kilometer 164 yang melibatkan 4 mobil dan 1 truk, dan tentunya hal ini menjadi himbauan keras bagi Anda yang melakukan perjalanan arus balik untuk selalu menjaga jarak dengan kendaraan lainnya, sehingga bila mana memang sewaktu-waktu akan adanya kendaraan yang merem dadak, Anda dapat terhindari dari laka. Lalu di antara juga pemirsa, kita akan pantau terus bagaimana perkembangan situasi arus lalu lintas di kilometer 260, bila mana nantinya sudah akan adanya kepadatan, kami kabarkan kembali ke Anda. Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jessica Winoto melaporkan langsung dari Tol Pejagan, dan sebelumnya ada Naura Syafika dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat siang rekan-rekan, selamat kembali bertugas.